Halo, Bang Narta. Ya, mana Bang Suma? Nah, apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Oke. Gimana kopinya, Bang? Mantap. Kopi Sumatera. Keren. Ini baru nih kayaknya di Uniland. Oke. Jadi sore ini kita berkesempatan untuk mewawancari sosok Bang Darta ya. Ya. Oke. Mungkin pertama-tama Bang Darta bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi saya salah satu manajer di suatu perusahaan perkebunan yang berlokasi di Medan. Jadi saya semacam leadernya lah untuk beberapa tim project seperti itu. Apa satu kata yang paling menggambarkan perjalanan hidup seorang Darta? Ya, sebenarnya satu kata itu ya semacam bersyukur lah kan, karena sampai di titik ini merupakan satu kesyukuran karena begitu panjang perjalanan sejak masa kecil sampai dengan saat ini bisa stay di Medan bersama dengan keluarga, itu sesuatu yang harus disyukuri. Mungkin Bang Darta bisa menjelaskan seperti apa masa kecil Abang dulu dan kenangan apa yang membekas masa-masa kecil dulu gitu. Ya, sebenarnya masa kecil saya itu agak berbeda ya dari orang pada umumnya, karena memang saya tumbuh di lingkungan keluarga yang ya tidak begitu tidak begitu berlebihan, namun cukuplah, artinya tidak bisa seperti anak-anak yang lain. Kalau misalnya anak-anak yang lain bisa berlibur mungkin setiap liburan sekolah, ya saya pada masa kecil itu harus membantu orang tua karena kebetulan orang tua itu juga berjualan di pasar. Jadi ketika hari libur itu saya bukan liburan seperti anak-anak yang lain, tapi saya harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan, karena kebetulan saya juga adalah anak pertama dari beberapa 5 bersaudara, sehingga ya semacam saya harus membantu orang tua lah untuk mencukupi kehidupan ekonomi keluarga. Oke. Apakah Bang Darta tumbuh di lingkungan yang mendukung impian Bang Darta? Ya, sebenarnya kalau saya, karena orang tua itu bekerja buka toko, tentunya itu tidak sangat mendukung ya, karena kita tahu kalau wilayah kalau Medan kan kita sebutnya itu pasar lah ya, atau pajak gitu kan, itu kan lingkungan yang memang orang tua atau anak-anak itu ada kecenderungannya itu ya harus membantu orang tuanya gitu. Jadi bukan ada semacam komunitas yang mendorong anak-anaknya untuk sekolah gitu. Artinya kita memang berada di tempat yang bukan sebagai motivasi lah ya, karena kalau kita di zaman dulu itu justru anak-anak itu lebih diminta membantu orang tua daripada sekolah. Jadi saya tumbuh di situ gitu. Makanya ya harusnya saya itu harus memotivasi diri saya sendiri seperti itu. Oke. Berarti sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Anda pada saat itu berarti diri sendiri ya, motivasi diri sendiri. Ya, motivasi diri sendiri lah, karena memang saya harus keluar dari lingkungan itu bagaimana supaya Merubah keadaan. ya, maksudnya merubah keadaan atau ya merubah nasib lah, karena lingkungan sekitar saya itu memang ada kecenderungan itu bukan tidak sekolah ya, tetapi anak-anaknya itu kecenderungannya ya itu habis sekolah itu langsung bantu orang tua gitu. Jadi nggak semua anak-anak itu bisa habis sekolah itu dia harus bermain atau dia mungkin les seperti itu. Kalau saya jangankan itu les, untuk sekolah aja tuh mungkin dulu saya tuh harus ya membantu orang tua dulu baru bisa bayar sekolah. Oke, berarti bisa dibilang tantangan dan rintangan hidup membantu
perekonomian keluarga ya. Ya, jadi artinya karena saya anak paling besar, tentunya perekonomian keluarga itu juga harus dibantu lah dengan anaknya itu saya gitu. Kalau adik-adik saya mungkin cenderung lebih fokus ke sekolah karena masih kecil kan. Oke. Bisa abang ceritakan masa tersulit dalam hidup Bang Darta itu apa? Ya, masa tersulit itu ketika mau pada saat itu menyelesaikan perkuliahan lah ya, karena waktu itu kebetulan saya waktu mau selesai dulu itu orang tua saya sakit gitu kan, jadi kan waktu mau kuliah itu kan mau selesai butuh dana lumayan banyak kan buat skripsi, lalu itu harus membayar ke kampus untuk wisuda, jadi pada saat itu memang agak sedikit apalah ya, agak terganggu lah, artinya semacam perlu usaha untuk minjam ke keluarga lah untuk supaya bisa menamatkan kuliah pada saat itu. Artinya dorongan yang kuat ya untuk Ya, jadi memang harus dari diri sendiri gitu. Karena kalau nggak nanti kita yang berusaha, tentunya lingkungan kita itu bukan tidak mendukung, saya bilang itu mereka cenderung itu cuek lah ya kan, support tidak, menjatuhkan pun tidak gitu. Jadi artinya cuek gitu, ya udah kalau kuliah, kalau enggak juga nggak bahasa Medannya apa-apa. cuma nengok-nengok lah ya. Iya, nengok-nengok aja, artinya ya, kalau kamu berhasil, kamu berusaha sendiri gitu. Oke. Apa yang membuat Bang Darta pada saat itu bertahan dengan kesulitan itu? Ya tentunya harus merubah keadaan lah ya kan, karena kan saya anak paling besar gitu kan, jadi harus bisa jadi contoh buat adik-adik. Kemudian kalau nggak saya yang berusaha, nggak akan ada orang yang bisa menolong gitu. Jadi hanya diri sendiri lah yang bisa merubah keadaan, harus motivasi diri sendiri. Bagaimana perasaan Bang Darta pada saat itu berada di titik terendah tersebut? Ya perasaannya stres lah ya kan, karena pada saat itu kita mau selesai kuliah, tapi orang tua sakit, ya duit juga terbatas gitu kan. Pada saat itu ya stres, tapi memang tidak pernah terlintas untuk menyerah gitu kan. Berusaha lah kan bagaimana supaya bisa selesailah case itu ya. Pada saat itu memang minjam ke keluarga supaya bisa bangkit lah gitu kan, atau bisa menyelesaikan kuliah. Oh, memang benar-benar inspiratif ya. Ya, dan kebetulan saya juga bisa selesai dalam waktu 4 tahun kan, sarjana ekonomi, lalu bisa cum laude juga dengan IPK 3,56, tamat 4 tahun, dan bisa juga menjadi asisten dosen pada saat di perkuliahan. Mantap. Meskipun dengan kondisi latar belakang yang kurang mendukung lah kalau dari situasi yang kita lihat. Oke. Kita berbicara titik balik dan kebangkitan Abang. Kapan momen titik balik dalam hidup Abang mulai terasa? Ya itu terasa ketika diterima bekerja lah ya. Jadi sebenarnya di perusahaan sekarang ini adalah perusahaan yang pertama gitu, dan sampai sekarang masih berada di perusahaan yang sama. Masih setia Bang ya? Iya, jadi karena memang saya merasa di tempat ini saya benar-benar berkembang gitu. Jadi disitulah mulai titiknya ketika diberikan kesempatan bekerja, ya saya harus mengembangkan diri karena sudah diberikan kesempatan, karena nggak semua juga pada saat itu bisa lulus dengan teman yang sama, teman kuliah, tapi tidak semua bisa masuk ke perusahaan yang seperti saat sekarang ini, dan disitulah saya berusaha bagaimana supaya menjadi yang terbaik gitu. Kesempatan ya? Ya diberikan kesempatan. Oke, mungkin apakah ada orang atau kejadian yang memotivasi Anda untuk terus maju? Ya sebenarnya motivasi lingkungan sekitar aja, karena saya lihat itu sekitar lingkungan saya, rumah dan kehidupan itu kan ya tidak banyak yang mau termotivasi untuk sekolah gitu kan, atau untuk bekerja lebih baik. Bukan berarti semua buruk, artinya secara mayoritas di situ memang maksudnya keinginan untuk merubah hidup atau untuk sekolah lebih baik itu kurang. Jadi saya harus buktikan gitu bahwa meskipun saya berada dari lingkungan yang nggak gitu baik atau keluarga yang tidak terlalu berlebihan,
saya harus bisa menjadi yang terbaik. Itulah motivasinya gitu. Makanya ketika saya bekerja dulu di kebun, ya bisa dibilang saya berprestasi juga kan, jadi bisa meraih menjadi employee terbaik selama 4 kali selama di kebun gitu. Jadi artinya itu adalah jalan bagaimana untuk merubah hidup. Oke. Selama di lingkungan kerja, apakah ada sosok yang motivasi Bang Datta, atau ada orang melihat sosok yang dijadikan panutan gitu? Ya pasti ada lah ya, kan di perusahaan saya juga kan ada juga orang-orang yang pasti secara ekonomi juga tidak mendukung ya kan, karena apa, ketika kita bercerita dia juga dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, tapi dia bisa mencapai posisi pada saat itu ya minimal manajer itu kan sudah cukup oke lah ya pada saat itu. Artinya Termotivasi dengan keterbatasan seperti itu pun dengan kerja keras dia, ya saya juga merasa dia aja bisa, kenapa saya enggak, gitu aja sih sebenarnya. Mantap. Oke. Kita berbicara dari sisi pencapaian dan pembelajaran. Apa pencapaian terbesar Anda sejauh ini, baik secara pribadi maupun secara profesional? Ya pencapaian sebenarnya yang menurut saya yang luar biasa dulu pada saat di kebun, yaitu tadi saya bisa menjadi best KTU sebanyak 4 kali selama karir saya di kebun, lalu ditransfer ke kantor pusat ya. Saya juga bisa melakukan semacam adaptasi ya, dari kebun ke kantor melakukan adaptasi, bahkan sekarang udah mencapai ya golongan manajer seperti itu. Jadi tentunya kan ini sebenarnya bukan yang terlalu gemilang, tetapi kan nggak semua orang bisa mencapai seperti itu. Ini semacam kesempatan yang diberikan perusahaan lah. Kenapa? Amanat itu ya kita jalankan gitu, kepercayaan yang diberikan perusahaan itu kita jalankan dengan baik. Apa pelajaran terpenting yang Anda dapatkan dari perjalanan tersebut? Ya perjalanan terpenting itu ya bahwa itu memang benar, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya? Itu udah jelas kan. Artinya usaha-usaha yang saya lakukan semasa dulu saya mulai dari SMA, kuliah, bekerja, itu usaha bukan datang begitu aja kan. Artinya ketika saya kuliah, saya berusaha tamat dengan cepat kan, 4 tahun selesai. Lalu saya juga IPK saya juga cum laude. Nah, ketika saya masuk ke pekerjaan, saya juga berusaha menjadi lebih baik gitu kan. Ya, terbukti gitu. Artinya saya bisa menjadi 4 kali KTU terbaik gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya, artinya usaha itu memang benar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nggak ada orang itu bisa tiba-tiba menjadi besar tanpa usaha. Berbicara nilai atau prinsip hidup yang Abang pegang, apa yang paling penting? Ya prinsip hidup saya itu ya bekerja keras, itu aja. Disiplin? Ya disiplin dan bekerja keras, karena tanpa bekerja keras dan tidak disiplin mungkin saya tidak akan pernah berada di posisi saat ini kan. Mungkin juga integritas ya? Ya itu sudah pastilah, karena tanpa integritas kita bekerja keras pun kita disiplin pasti nggak dipakai gitu kan. Integritas nomor 1 lah. Hidup ini kan akan terasa nikmat kalau tantangan itu dilewati kan. Wah, mantap. Ya artinya kalau misalnya kita tiba-tiba sudah berada seperti ini tanpa kita lewati itu kan tidak akan terasa gitu kan. Kita bisa merasa enak makan ketika kita lapar kan gitu kan. Kita berasa enak minum itu ketika kita haus. Kalau kita tidak pernah merasa lapar, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya makanan ketika udah kita santap. Wah, mantap. Jadi, dalam sekali pesannya. Ya. Oke, bagaimana Bang Datta menjaga semangat dan harapan tetap hidup dalam diri lah? Semangat itu tentunya dulu dengan sekarang kan berbeda ya. Dulu bagaimana supaya saya bisa berhasil keluar ya dari semacam kehidupan
keluarga yang kurang mampu gitu kan, atau tidak Jadi yang lebih baik. lebih baik. Kalau sekarang tentunya ya bagaimana supaya saya bisa menyekolahkan anak-anak kan, bisa dekat dengan mereka, anak-anak bisa sekolah dan bisa lebih baik dari orang tuanya. Tentunya ya tetap harus bekerja giat gitu, supaya apa, anak-anak juga bisa sekolahnya nanti bisa lebih baik dari orang tuanya dan mendapatkan pekerjaan yang bisa lebih baik. Apa harapan Bang Darta untuk diri Bang Darta sendiri ke depannya? Ya harapannya tentu saya rasa masih ada peluang lah untuk bisa meningkatkan karir lah ya, terutama di perusahaan saya ini, karena perusahaan ini kan terus berkembang, supaya ini juga bisa ya meningkatkan kemampuan, meningkatkan pencapaian diri, bisa melihat orang mungkin lebih banyak seperti itu. Itu harapan itu tetap ada, sehingga ketika kita tidak punya harapan maka nanti kita bekerja ya seperti tidak ada tujuan gitu kan. Jadi harapan-harapan itu harus tetap ada, supaya apa, bisa mengimprove diri kita sendiri. Oke, Bang Darta, mungkin yang terakhir, apa pesan-pesan dari seorang Darta Limbong untuk pada orang lain yang sedang berjuang, mungkin kepada anak-anak juga, dan saya juga sebagai pewawancara, apa kira-kira? Ya mungkin pesan-pesannya ya dari perjalanan hidup saya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang ya kita harus selalu berusaha gitu ya. Kadang-kadang meskipun kadang-kadang usaha itu tidak tampak di permukaan, tapi kita harus selalu berusaha menjadi yang terbaik ya. Jadi tentunya usaha itu juga tidak bisa langsung tampak, dia butuh proses. Bagaimana nanti proses itu ya tentunya itu akan menjadi hasil yang lebih baik ya. Jadi dalam kondisi apapun kita ya, meskipun dalam keterbatasan, bukan berarti kita tidak bisa ya menjadi lebih baik lah ya. Jadi kalau sukses itu mungkin ukurannya berbeda-beda ya. Jadi sangat relatif ya. Ya artinya sukses itu pasti akan kita temukan ketika kita berusaha, apapun bentuknya. Misalnya ya sukses itu adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai posisi tertinggi misalnya dalam satu perusahaan, atau bagaimana kita bisa berubah dari satu keadaan bisa lebih baik. Menurut saya itu sudah sukses. Kenapa? Karena kita berada dalam fase yang berbeda. Jadi tentunya apa yang kita inginkan itu memang harus kita perjuangkan, supaya apa? Supaya hidup bisa lebih baik. Terima kasih. Mantap. Ya. Thank you. Semua. Ya.